Shalom Naps, salam juga Amang. Shalom Horas. Horas. Amang. Apa kabar, sehat? Sehat luar biasa Amang. Kembali lagi bersama kita di konten baru NHKBP Jati Asih. Namanya Marta B. Mari tanya bersama Pendeta HKBP Jati Asih. Jadi Marta B itu adalah Mari Tanya Bersama Pendeta HKBP Jati Asih. Ini kita menampung pertanyaan-pertanyaan kalian semua di luar sana yang punya masalah dengan kehidupan sebagai seorang Kristen tentunya, yang punya keresahan tapi bingung mau bertanya kepada siapa, bisa bertanya di konten ini. Caranya gimana? Bisa bertanya di kolom komentar atau di link nanti kita bawa dikasih di deskripsi ya, orang kreatif. Pertama kita masuk ke perkenalan. Oke, host kali ini bersama saya Jevanya Ramos Simanjuntak. Dan yang menjadi narasumber terpercaya pada saat ini dan beberapa episode ke depan adalah Amang Pendeta Hisarsi Marmata. Tepuk tangan semua dong. Oke, pertama Amang. Oke, Ramos. Perkenalan dulu Amang. Amang di gereja ini sudah berapa lama Amang? Oke. Sebelumnya sapa-sapa dulu ya Sapa teman-teman boleh, yang ada di rumah ya. Silakan. Halo, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, mungkin kalian sudah kenal sama saya. Saya adalah Pendeta Hisariski Humalasi Marmata yang melayani di gereja kita HKBP Jati Asih. Kalau Ramos tadi bertanya sudah berapa lama saya melayani di gereja kita ini, saya melayani hampir kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Kira-kira seperti itu, Ramos. Sebelum di sini Amang pelayanan di mana? Iya. Sebelum saya melayani di HKBP Jati Asih, saya melayani di HKBP Palembang. Wong Kitogalo. Iya, Wong Kitogalo. Halo Wong Kitogalo yang sedang menyaksikan siaran ini. Nanti boleh Amang ya diinformasikan kepada... Pasti dong, pasti. Supaya mereka nonton. Iya. Biar mereka juga boleh terinspirasi dengan program Naposo HKBP Jati Asih. Betul banget Amang. Iya. Tapi ini Amang Prita mau tanya, ini ada minuman apa nih? Ini adalah minuman acara kita, Marta B. Oh, Marta B. Woys. Luar biasa. Disesuaikan dengan nama acaranya gitu ya. Iya, iya. Terong Belanda. Ya, Markisa Terong Belanda. Nah, kalau waktu Amang Prita kuliah di Siantar, ini jus Marta B ini sangat-sangat familiar. Markisa Terong Belanda. Ini enak banget rasanya. Kalian teman-teman perlu coba jus Marta B. Betul. Kebetulan kita juga belinya di BPK Tarigan Jati Asih. Ini endorse ya? Endorse, mungkin boleh. Ya, ini kode episode masuk. Ini kode-kode ya? Kode kan? Ya, BPK apa tadi? BPK Tarigan. BPK Tarigan ya, tolong didengarkan ya. Kita coba dulu. Gimana rasanya? Ini testimoni asli dari seorang Amang Pendeta ya. Gimana Amang? Seger banget. Aku juga coba. Luar biasa. Aku juga coba dulu. Mantap, ya. Gimana? Seger kan? Bikin semangat bertambah begitu. Nggak bisa dijelaskan kata-kata Amang. Iya, tapi jangan marah bilang ya. Sedih, emosi. Sedih ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi semuanya, kita akan masuk dari inti acara ini. Pertanyaan pertama Amang ya. Bagaimana kalau ada orang yang datang gereja padahal udah epistel atau orang yang keluar saat khotbah? Ibadahnya sah nggak sih Amang? Iya, luar biasa si Ramos ini memilih pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat relevan dengan kehidupan anak-anak muda secara khusus. Seperti yang Ramos katakan, bagaimana jika ada warga jemaat secara khusus anak-anak muda ya, betul, seperti Bang, itu. betul. Dia datang ibadah ke gereja, ibadahnya sudah masuk, bahkan sudah sampai dalam acara epistel ya, ibadah Betul. epistel. Kemudian ketika berkhotbah Dia keluar lagi. Nah, itu dia. Nah, teman-teman semuanya, kita perlu memahami dan mengetahui konsep di dalam peribadahan di dalam HKBP. Konsep peribadahan dalam HKBP Ramos adalah di mana dalam ibadah itu jemaat dan Tuhan Allah di sana kita berjumpa. Dalam persekutuan, dalam pujian, dalam doa, dan juga dalam pelayanan mimbar yang disampaikan oleh pendeta, di sana kita bersekutu dengan Tuhan. Okay. Nah, ketika para genda, Amang Inang Sintu para genda mengatakan, tentu Ramos tahu Fotum ya? Tahu. Fotum ketika dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sana pertanda ibadah telah dimateraikan. Ibadah telah dimulai.
Dan itu pertanda juga Tuhan Allah telah bersama-sama dengan kita di dalam ibadah itu. Nah, sehingga kita bisa bayangkan, kitalah yang mengundang Tuhan untuk datang di ibadah itu. Contoh misalkan, kalau Ramos saya undang ke rumah saya, kemudian saya asik dengan diri saya sendiri. Perasaan Ramos gimana? Tidak nyaman yang Mas ya, Bang. Tidak nyaman dan pasti akan kecewa. Demikian juga jika kita bawa dalam konsep peribadahan. Kita yang mengundang Allah, sementara kita asik dengan diri kita sendiri. Contoh, saya tidak tahu berapa banyak orang-orang atau teman-teman yang bermain handphone selama ibadah. Kita bisa bayangkan, Tuhan kita undang untuk beribadah, sementara kita buka handphone, asik dengan diri kita sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan di dalam undangan yang telah kita berikan kepada Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah itu. Apalagi lah kalau sampai keluar ketika ibadah, itu ya bisa kita katakan kita tidak menghargai Allah yang bertahta di ibadah itu. Jadi perlu saya beritahukan kepada kawan-kawan semuanya, dalam hal ibadah ini prioritas kita, tujuan utama kita adalah untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Itu makanya bagaimana dalam mengikuti ibadah, sikap kita juga harus menunjukkan sikap yang menghormati Tuhan. Bagaimana sikap menghormati Tuhan? Tentu kita sudah tahu apa itu sikap menghormati Tuhan. Bahkan sebenarnya saudara-saudara, teman-teman semuanya, ngobrol-ngobrol pun sebenarnya itu sangat-sangat tidak dianjurkan dalam ibadah. Kita fokus pemikiran kita, hati kita hanya untuk Tuhan dalam ibadah itu. Jadi kalau Ramos bilang tadi, katakan bagaimana ketika ibadah kemudian ada orang yang keluar, Amang Pendeta bilang bertobat ya. Ya, seperti itu Ramos. Jangan-jangan Ramos juga pernah ya? Sering Amang. Sering, aduh kamu juga harus bertobat kayaknya Ramos. Mungkin Amang, kalau kan sebagai manusia adalah rasa, apalagi kalau ibadahnya kan cukup dingin di gereja ini. Kalau misalnya ada ingin ke toilet itu gimana? Oke. Apakah sama hukumnya? Iya. Bagaimana jika ingin ke toilet? Nah, ini memang bawaan alam ya, bawaan dari dalam ya. Ya, kalau misalkan karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, ya kita apa boleh buat, ya. Tapi kalau misalkan dia sengaja keluar ketika ibadah, itu yang baru salah. Itu dia. Ingat, buat kalian semua yang main handphone, ngobrol, bahkan sampai ke warung, baru masuk pas berkat. Tuhan melihat kalian semua. Iya. Berkatnya sangga mah. Tuh gimana berkatnya, Bang? Berkatnya. Mungkin habis keluar tadi dia baru masuk pas berkat. Iya. Ya, kita memang harus katakan Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pemurah ya. Betul. Jika berbicara tentang berkat, memang banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk memberkati kita. Sehingga memang untuk menerima berkat itu bukan hanya melalui ibadah minggu saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yakin percaya Tuhan juga memberkati kita. Jikapun misalkan kita keluar dan kita masuk lagi, ketika menerima berkat, kita yakin percaya Tuhan pasti memberkati kita juga lah. Ya. Terima kasih Amang atas penjelasan Amang. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua, Bang. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah sebagai naposo yang aktif melayani, tapi keluarga jadi nomor 2, itu bagaimana? Iya. Bagaimana keberadaan naposo, dia aktif dalam pelayanannya, tapi menjadikan keluarga jadi terbengkalai seperti itu, tertinggal seperti itu ya. Iya, saya mau katakan pelayanan di gereja itu sangat-sangat penting. Pelayanan di gereja itu sangat-sangat harus kita perhatikan. Saya sangat setuju dengan hal itu. Akan tetapi kita perlu juga perhatikan, bisa saja kita aktif dalam pelayanan, tapi jangan juga ketinggalan untuk hal-hal yang lain. Bagaimana kita menyeimbangkannya? Contoh misalkan, Ramos masih kuliah. Masih Amang. Masih kuliah. Contoh kita buat, si Ramos masih kuliah. Kemudian dia aktif pelayanan di gereja, ataupun persekutuan yang lainnya, di luar dari gereja ini. Contoh misalkan, apakah di kampus, atau dimanapun itu. Salah juga jika si Ramos memprioritaskan hidupnya dalam pelayanan sehingga kuliahnya terbengkalai, sehingga kuliahnya tertinggal. Itu juga menjadi hal yang salah. Jadi bagaimana misalkan si Ramos kuliah baik, pelayanan baik, dan keluarga juga berjalan dengan baik. Ini harus diseimbangkan.
Ini harus disamaratakan semuanya, Ramos. Jadi tidak baik juga kalau misalkan nilai si Ramos jadi jelek karena pelayanan gereja, itu juga tidak baik. Pekerjaan si Ramos misalkan, kalau teman-teman yang sudah bekerja, saudara dalam pekerjaan saudara tidak memiliki prestasi yang baik karena pelayanan ini, itu salah juga. Akan tetapi bagaimana kita melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja juga menyeimbangkan pelayanan dimanapun kita berada. Dalam arti, biarlah pelayanan kita mendukung apa yang kita lakukan. Contoh, pelayanan kita, pelayanan yang saya lakukan itu harus mendukung saya dalam menjalani perkuliahan saya. Saya harus lebih semangat, saya harus lebih bekerja keras untuk belajar dan lain sebagainya. Pelayanan saya di gereja itu harus menguatkan saya, menguatkan karakter saya, meningkatkan kualitas saya bekerja di mana saya bekerja. Sehingga pelayanan inilah batu loncatan, starting point untuk lebih bersemangat lagi melakukan segala hal dalam kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga juga. Nah, itu tadi makanya kalau Ramos katakan pelayanannya oke, tapi keluarga, sekolah, atau pekerjaannya terbengkalai, itu tidak baik juga. Tapi biarlah melalui pelayanan ini kualitas kawan-kawan semuanya, baik di sekolah maupun di perkuliahan, maupun di pekerjaan, maupun di keluarga, harus semakin lebih baik karena kita sudah melayani Tuhan. Seperti itu, Ramos. Amin. Terima kasih, Mang. Iya. Mungkin mau menambahkan juga, Mang, ya? Oh, silakan. Dengan kita aktif di pelayanan gereja juga, kita punya tanggung jawab sebagai mungkin kuliah atau kerja, Iya. itu bisa, menurut saya, Mang, ya, Iya. bisa membantu kita berkembang lebih baik lagi. Iya. Berarti kita bisa membagi waktu dengan lebih baik. Benar sekali, iya. Itu kedepannya pasti akan sangat berguna buat kita Iya. semua. Dan itu semua ketergantungan, bergantung, kontinuitas. Semuanya kontinuitas. Itu dia, Ramos. Oke, jadi sudah jelas pertanyaannya. Bagi kalian yang aktif tapi untuk keluarga terbalai, itu salah. Iya. Silakan melayani di gereja, tapi jangan tertinggal untuk hal-hal yang lainnya. Dengar semua ya. Oke, Iya. Bang. Oke, Ini lanjut. pertanyaan terakhir di episode kali ini. Iya. Nah, ini juga menjadi pengetahuan baru mungkin buat kita semua ke depan. Iya. Amang, Yep. bagaimana sih sebenarnya penentuan ayat CD itu? Oke, penentuan ayat CD. Iya, Ramos tentunya sudah CD ya. Sudah, Mang. Amang Pelita mau tanya, kau masih hafal nggak ayat CD-mu? Secara pastinya enggak, Mang, tapi aku tahu. Ayat CD ku, Mang. Iya, di mana tertulis? Matius 7 ayat 12. Iya, apa itu? Segala sesuatu yang kau kehendaki, perbuatlah demikian pula kepada orang lain. Kira-kira seperti itulah ya Kira-kira seperti isinya. Oke. Nah, perihal dengan ayat CD, teman-teman mungkin yang sudah CD memiliki ayatnya. Dan itu harus diingat sebenarnya sampai kapanpun. Dan ayat itu harus menjadi penguatan, peneguhan bagi teman-teman dimanapun teman-teman berada dan dalam segala hal dalam kehidupan saudara. Nah, bagaimana sih menetapkan ayat CD ini? Kami para pendeta melakukan pertemuan. Jadi Ramos, ketika ayat CD itu ditentukan, itu bukan hanya, ayatnya bagus nih, kita ambil yuk. Bukan, tidak. Tapi kita pendeta berdoa untuk menentukan ayat-ayat CD-nya. Kita berdoa, namanya dipanggil, kemudian ayatnya dicabut, baru kita tentukan. Berdasarkan ayat yang dicabut itulah ayat yang ditetapkan untuk ayat CD-nya. Jadi itu dilakukan bukan dengan biasa-biasa sebenarnya, tapi harus dengan berdoa dan juga harus dengan kekusukan lah. Karena seperti yang Amang pernah sampaikan tadi, karena ayat inilah yang bisa menjadi inspirasi, kekuatan bagi orang yang mendapatkannya. Seperti itu. Pantas lah, Amang ya. Ini mungkin sedikit dari aku, Amang ya. Iya. Aku ngerasa tuh ayat CD ku tuh pas banget sama Amang. Benar, iya. Jadi itu bukan dibuat-buat, teman-teman. Dan memang di sini juga kita harus katakan kuasa roh Allah sangat-sangat bekerja. Kita memang betul-betul dituntun untuk menentukan ayat yang tepat untuk seseorang anak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum ayat itu diambil, kita berdoa dulu, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita diarahkan untuk menentukan ayat yang mana yang tepat untuk seorang anak tersebut. Seperti itu. Berarti ayat CD bisa dijadikan sebagai patokan untuk
berkehidupan di kedepannya, Mang? Patokan, saya katakan bukan patokan sih, tapi menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kalau patokan, ya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti itu ya. Oke. Terima kasih Amang atas jawaban yang diberikan tadi, dan tadi adalah pertanyaan terakhir pada episode kali ini. Jadi udah selesai nih? Sudah selesai untuk episode Cepet yang banget, ini. berarti bisa minum dong? Boleh ya, Bang. Kita minum lagi sebelum tutup. Martabe BPK Tadi kan? Oke, sampai jumpa semuanya di episode selanjutnya. Shalom.